Abi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Pada pertemuan kemarin dijelaskan ada satu wajah, satu pendapat, yang mana pendapat tersebut itu merupakan pendapat yang disampaikan oleh Imam Ustukhri dan Imam Ruyani, ya, yang mana beliau mengatakan bahwasannya kotoran atau kencingnya binatang yang boleh dimakan dagingnya, artinya yang halal, ya, yang halal dimakan dagingnya, maka itu kotorannya tidak najis, ya. Ini ada satu pendapat yang mana pendapat tersebut dikatakan oleh Imam Ar-Ruyani dan Imam Ustukhri, yang mana pendapat ini merupakan aslinya adalah pendapatnya mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Aslinya pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, ya. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ini kotorannya binatang, apakah itu air kencingnya atau kemudian tainya, ya, yang mana binatang tersebut itu makulul lahmi, boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya itu tidak najis. Nah, dari pendapat ini kemudian Imam Ruyani dan Imam Al-Ustukhri itu menetapkan pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad tersebut sebagai hukum, ya, sebagai hukum di kalangan mazhabnya Imam Syafi'i. Artinya ketika kita mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad tersebut, ya, yang mana sudah dijadikan satu pendapat, artinya sudah diambil, sudah diijtihadi oleh Imam Ruyani dan Imam Ustukhri, maka yuk kita tidak pindah mazhab, ya, kita tidak pindah mazhab, ya. Jadi misalkan Pak Haji, wah, kinci kita kenang temblek ayam je, bisa disuci nang maning misalkan, ya, dengan dasar bahwasanya saya mengikuti pendapatnya Imam Ruyani atau Imam Ustukhri. Nah, itu boleh enggak? Ya boleh, ya. Apa kudu ngenteni darurat? Ya beli usah ngenteni darurat. Ya, dalam keadaan tidak darurat pun kita boleh memakai pendapat tersebut, ya. Cuman nanti, ya, untuk keberhati-hatian, ya, untuk keberhati-hatian ya, Us, ya, untuk keberhati-hatian itu, atau supaya kita tidak dianggap itu tasahul, ya, artinya gegampang, ya kan, ya, maka pendapat yang semacam ini, ya, baiknya itu jangan diambil, bukan kon, ya, jangan diambil. Nah, kecuali pancen kita membutuhkannya, kono nuang Us, ya. Kecuali kita membutuhkannya. Ya, 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 walaupun ketika boleh atau tidak sih boleh-boleh saja. Ayo. Ketika boleh atau tidak ya boleh, ya. Nah, cuman kan ketika masih ada pendapat yang soheh, nah kemudian pendapat yang afdol, ya kita pakai dulu yang itu, kan begitu. Tapi boleh nggak, misalkan kita langsung memilih yang itu saja? Ya boleh. Sah nggak? Ya sah. Ya, kan ada dasarnya. Ya, artinya ada dasarnya itu kita juga tidak sembarangan kemudian mempraktekannya berdasarkan carpe dewek, tidak, ya. Tapi pancen ini itu ada yang mengatakan demikian, ada yang berpendapat demikian, ya. Nah, cuman
Imam Ruyani dan Imam Ustukhri memberi gambaran semacam ini atau berijtihad semacam ini, itu adalah maksudnya untuk solusi, ya, ketika pada suatu ketika di kalangan kita ini menemukan sesuatu yang kondisinya itu memerlukan, ya, artinya memerlukan semacam ini, ya. Contoh misalkan kita dinasnya di peternakan, ya, akhirnya kan sulit Angus, ya, ketika dinasnya itu di gudang peternakan atau di apa, nah, kemudian kita menjaga semacam ini itu sulit, ya. Maksudnya sulitnya apa? Ya ori ning awak sih bisa jadi, ya kan. Tapi ning pemian teles, ya bisa jadi kan kenang angin ini kan campur karo najis, ya, nah, bledugane nempel. Nah itu maka dalam kondisi-kondisi tertentu itu ya silahkan kita gunakan, ya. Sama pada dasarnya ketika misalkan air yang sedikit itu tidak najis, ya, ini pendapat, ya, ini pendapatnya Imam Malik, ketika terkena najis asal tidak berubah, ya, ya, air sedikit, ya, ketika terkena najis asal tidak berubah, ya, maka itu menurut Imam Malik, ya, itu suci, ya. Ada nggak yang mengambil pendapatnya Imam Malik dijadikan sebagai pendapat Imam Syafi'i? Ada, ya, ya, Imam Ruyani kan begitu, ya, mengambil pendapatnya Imam Malik, tapi maksudnya untuk apa? Ya untuk kejadian-kejadian tertentu, ya. Ya saya contohkan ketika misalkan banyu empal itu kan, ya, kemudian kecoes ini, ya, kecoes tangannya sehingga kan ada darahnya kan begitu, ya. Sehingga kemudian nyelup, ketempelan lah atau menetes ke air empal tersebut, ya kan. Kalau kita hanya mengikuti mazhab Syafi'i ya maka harus dibuang kan begitu, karena nanti kan najis semua kan begitu. Tapi ketika kita misalkan mengikuti pendapatnya Imam Ar-Ruyani, ya, yang mengambil dari pendapatnya Imam Malik, ya maka nggak usah dibuang, bukan konon. Nah kalau misalkan tidak darurat prakteknya boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, nah, ya kan, boleh-boleh saja. Itu. Wahtaja lin najasatil bauli, wahtaja lan digawe dalil, digawe hujjah, linajasatil bauli maring najise uyu, opo bihadisil a'robi, opo hadise wong a'robi, yaitu Arab Badui atau Arab yang primitif. Alladzi kang bala kang nguyuh sapa si al-a'robi fil masjidi ing dalem masjid, ya. Jadi ini kejadiannya di Masjid Nabawi, ya. Di Madinah ada orang Badui kemudian nguyu ning jerwe masjid, ya. Haitsu amaro, sekirane perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah bisobbi dzanubin, kelawan ngesoaken, artinya mengucurkan sak timba, maksudnya dzanub itu setimba, min main saking banyu, alaihi ingatasi baul, fasubba mangka nuli dikucuraken, ya, utawa disokaken utawa ditumplekaken apa si dzanubun min main, ya. Jadi hujahnya atau dalilnya yang mengatakan bahwasanya air kencing itu najis kan harus ada dasarnya, ya, harus ada dasarnya. Itu adalah hadisnya orang A'robi, orang Badui yang ketika itu kencing di masjid. Nah kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menyirami, ya, untuk dibasuh, ya, untuk disiram, ya. Kemudian akhirnya apa sih, air kencing tersebut itu disiram, ya. Wadzanub, dene utawi dzanub, yang dimaksud dengan dzanub, ya, timba itu bifathhi dzali, kelawan diwaca fathah dzali,
ya, zanubun. Iku adalwu, ya, iku wadah, nah, itu adalah tempat al-mamlu kang dikebaki banyu oposi adalwu, ya. Jadi yang dimaksud dengan zanub dalam hadis ini itu adalah tempat yang dipenuhi dengan air. Kala ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Ini penjelasan daripada Imam Nawawi bahwasanya az-zanub itu adalah tempat yang mana tempat tersebut itu dipenuhi dengan air. Wafihi lan iku tetep ing dalam hadis, ya. Artinya hadis ini, ya, wafihi lan iku tetep ing dalam hadis ini, ya, hadis yang tadi Nabi menyuruh untuk menyiramkan air ketika masjidnya dikencingi oleh orang Arab, orang Badui, itu adalah menetapkan najisnya air kencingnya anak Adam atau manusia. Ya, maksudnya ini isbat, ya, artinya isbat itu ya ditetapkan. Sebab apa? Sebab ketika tidak ditetapkan atau tidak ada isbat, ya barangkali nanti kita berpikirnya begini, ya, kok kenapa najis? Padahal manusia itu kan dimuliakan, ya. Artinya apa? Artinya batangnya manusia atau mayatnya manusia, ya kan, itu kan dikecualikan, ya, tidak najis, ya, dikecualikan, ya. Ya tayi sih najis, maksudnya bang atau apa sih mayat itu, ya, mayat itu tidak najis, ya. Nah, kalau bangkai-bangkai yang lain itu kan hukumnya najis, ya. Jadi misalkan sapi mati, ya, maka najis dia, ya. No. Tapi manusia itu dikecualikan, ya. Kecuali manusia itu dikecualikan. Nah, tujuannya adalah memuliakan manusia, ya, memuliakan manusia, ya. Jadi walaupun misalkan orang non muslim pun, ya, orang yang non muslim pun ketika mati ya tetap nanti mayatnya itu tidak najis. Ini adalah pengecualian karena ikroman, ya, karena tujuannya adalah memuliakan keturunannya anak Nabi Adam, ya, itu dimuliakan. Tapi ini, ya, itu tidak berlaku kepada yang lainnya, ya, maksudnya tidak berlaku kepada yang lainnya ini adalah ya air kencingnya tetap najis, ya kan. Nah, kemudian kotorannya juga tetap najis, kan konon, ya. Dan ini adalah mujma' alaih, disepakati bersama. Jadi aja sampai ketika tidak ada isbat hadis ini atau penetapan hadis ini, ya sehingga lamunan dikiasakan, kan begitu, ya. Ya kalau tidak ada hadis itu kan nanti bisa terjadi dikiaskan, ya. No, yang mayate bebli najis, ya, kan begitu. Berarti kan kotorannya juga kalau dikiaskan itu bisa, misalkan, ya, ketika tidak ada hadis ini, ya. Makanya hadis ini yaitu hadis tadi Nabi menyuruh menyiram itu adalah isbat, menetapkan bahwasanya air kencingnya anak Adam itu adalah suci, ya. Air kencingnya anak Adam dan kotorannya itu najis, ya. Iya, jadi isbat hadis ini adalah menetapkan bahwasanya air kencingnya kemudian kotorannya, nah itu juga najis, kan begitu. Ini betul-betul wahwa utawi isbatu najasatin, ya. Isbatu najasati baulil adami iku mujma' alaih, iku disepakati bersama, ya. Nah, artinya disepakati bersama ini semua selain mazhab Syafi'i juga ini sepakat mengatakan bahwasanya
air kencingnya manusia itu najis, ya. Paham ya? Iya, jadi mazhab 4 itu sepakat. Sebab apa? Sebab ketika kotorannya binatang yang boleh dimakan dagingnya, ya, itu kan belum mujma' alaih. Ya, paham ya, Angus? Ya. Artinya tai ayam, tai manuk yang boleh dimakan dagingnya atau kotoran sapi, ya, itu tidak mujma' alaih. Ya. Hanya sebagian saja menurut mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan itu najis. Ya, tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Ahmad, ya, itu kan tidak najis kan paman. Ya, berarti kan kalau masalah kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu belum disepakati bersama kan begitu ya. Makanya ketika kenapa belum disepakati bersama? Ya karena hadisnya itu masih mu'aridoh. Ya, artinya masih bertentangan ya. Jadi hadisnya itu masih bertentangan. Artinya hadisnya itu enggak apa sih namanya, enggak betul-betul jelas lah bahasanya begitu ya. Artinya masih diperselisihkan hadisnya. Sehingga masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan mazhab-mazhab 4 tersebut ya. Tapi kalau masalah air kencingnya manusia atau kotorannya manusia itu kan sepakat. Ya, semua sepakat. Nah, jadi yuk kan anu kang ngomong tadi ada si kencingnya masih bikin terjadi ada Nabi Muhammad aja najis ini Apanya? kencingnya. Yaitu pengecualian lagi kan begitu. Ya. Oh, ada nih anu kang gerak ini masih najis sih kan. Nanti anu kang ngomong iya, ya itu kan pengecualian lagi kan begitu. Ya, ya kalau itu adalah pengecualian lagi, ya. Ya cuman ya tetap kalau dalam teori fikih ya tetap najis lah kan begitu. Ya, artinya apa? Artinya ketika Nabi mengatakan begini, ya maka itu berlaku untuk semuanya kan mekonon. Artinya beli pilih kasih kan begitu. Ya. Ketika Nabi mengatakan hukum itu ya sama juga kan begitu. Ketika Nabi itu menetapkan hukum kepada yang lain, ya maka dia pun begitu sebetulnya. Ya. Contohnya ketika Nabi menetapkan hukum mani kan begitu, itu suci itu kan dasarnya itu kan dari Kanjeng Nabi juga kan begitu. Ya. Dasarnya dari Kanjeng Nabi juga. Wala faroko lan ora ana perbedaan iku maujud. Baina baulis soghir antarane ujue bocah cilik ya, maksudnya bocah cilik lanang mungkin gini. Wal kabir dan juga orang yang dewasa ya. Bi ijma iman kelawan kesepakatane wong. Yuk tadu kang diwilang-wilang, artinya yang dianggap opo bi ijma'ihi opo kelawan kesepakatane man. Artinya tidak ada perbedaan uwe bojo cilik, uwe wong gede, ya tetap hukumnya najis ya. Maksudnya dudu kang cilik kemudian binajis enggak ya. Jadi cilik gede tetap hukumnya najis. Nah, ini berdasarkan kesepakatannya orang yang mana orang itu yuk tadu bi ijma'ihi. Maksudnya nanti Imam Nawawi ya atau Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya. Itu ketika mengatakan man yu'taddu bi ijma'ihi, ya maka itu adalah yang dimaksud adalah orang-orang yang mana sudah terhitung atau dianggap lah. Maksudnya yang dianggap itu adalah kayak dene mazhab 4, kan begitu ya. Mazhab 4 itu pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Hanafi, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu maksudnya pendapat-pendapat yang dianggap kan pokoknya ya. Sebab apa? Sebab nanti
ada pendapat-pendapat yang di lain mazhab ini. Ya, kalau kita berbicara mazhab itu kan yang tercatat saja ada 13, Angus. Itu yang tercatat ya. Ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada Dawud, ada Hiri, nah kan begitu. Nah, itu tidak dianggap kan begitu ya. Iya, dia mujtahid ya. Tapi tidak dianggap oleh kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Artinya pendapatnya itu boleh dianggap lah, nah kan begitu ya. Artinya tidak dipakai kan begitu ya. Kalau tidak dianggap itu tidak dipakai. Artinya ketika dari kalangan ashabus Syafi'i atau santri-santrinya Imam Syafi'i kemudian mengambil pendapat ya, dalam arti berarti mujtahid muqayyad ya, artinya mengambil pendapat dari mazhab yang lain, itu nanti yang diambil itu ya mazhab 4 itu ya, tidak mengambil kemudian dari pendapatnya imam lain kemudian selain 4 ya, kemudian dijadikan ya betul, rujukannya itu adalah 4 ulama tersebut atau muridnya diantaranya 4 mazhab tersebut. Jadi tidak mengambil dari pendapat-pendapat yang selainnya mazhab 4 ya. Ya contoh misalkan ini ya, Imam Ruyani. Imam Ruyani mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya kotorannya binatang yang boleh dimakan itu tidak najis. Dari mana? Dari Imam Ahmad atau Imam Malik kan begitu. Artinya dari ulama-ulama yang yu'tadu itu ya, yang dianggap. Artinya tidak mengambil dari pendapat Imam ya Sufyan Ats-Tsauri atau imam yang lain, itu tidak ya, tapi mengambil dari pendapatnya mazhab yang mana ya katakanlah dalam bahasa sekarangnya adalah mu'tabaroh ya, artinya yang terhitung ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Naam ya bener jare la faroko ya, yakfi cukup fi baulis soghir ing dalem uyuwe bocah lanang cilik ya, bocah lanang cilik artinya yang belum apa sih usia 2 tahun dan juga belum pernah makan apa-apa konon Wang Us ya, belum pernah makan apa-apa ya, opo an-nadhu opo nyiprati ya. Jadi opo an-nadhu opo nyiprati ya, nyiprati dirataaken ya, cukup setelah dihilangkan ainun najasahnya ya, dilap diapo kemudian cukup diciprati baik ya, itu berlaku bagi air kencingnya anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan juga belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya kan konon ya. No, hari kang wis mangan roti, bubur kacang, wah yo. Nah, maksudnya nanti najis mukhafafa itu semacam itu ya. No. Ya sama lah, sama. Iya jenis-jenis. Itu pun bagi anak laki-laki, kalau perempuan enggak ya, artinya dibedakan ya antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menentukan najisnya ya, apakah termasuk mukhafafah atau mutawassitoh ya. Jadi kalau memang anak laki-laki yaitu yang belum pernah makan apa-apa, yang belum berusia 2 tahun, nah maka air kencingnya itu masuk mukhafafah ya, artinya najis yang ringan. Maksudnya najis yang ringan itu proses pembersihannya ya cukup diciprati baik ya, kan konon ya. Wahtaja lan digawe hujjah, digawe alasan, digawe dalil lahu maring baul opo bi hadis Ibnu Abbas kelawan hadise Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam marra biqabraini ya, ini isi hadisnya. Kemudian lagi bahwasannya masalah air kencing itu najis
itu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad marra bi ini, ya, marra lewat sopo Kanjeng Nabi bi ini kelawan kuburan loro, melewati dua kuburan, ya. Fakola mangkanuli ngendika sopo Kanjeng Nabi, ya. Kemudian Nabi berkata, innahuma sak temene ini, ya, iku yu'adzabani, ya, iku disiksa loro-loroane, ya. Jadi penghuni dua kuburan ini, kang siji, kang loro, iku disiksa, artinya lagi disiksa, ya. Ini Rasulullah yang berkata. Kemudian fakana mangka ana sopo ahaduhuma, ya, sopo salah sijine kubro ini, ya. Jadi salah satu kuburan itu kenapa disiksa, ya, fakana ahaduhuma yamshi, iku mlaku atau berjalan, ya, sopo apa sih ahad, ya, salah satunya bin namimati kelawan namimah. Namimah itu adu domba, ya. Jadi kian niki salah sijine kang disiksa iki karena pegaweane sering, nah, ya, sering adu domba, ya. Jadi sering ngedu, ya. Yo adu domba, adu jangkrik tuh paman. Artinya kita juga harus berhati-hati bahwasanya perkataan kita ini ya bisa menyebabkan perselisihan bagi dua kelompok atau orang lain, ya. Itu namanya juga namimah, ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu apapun itu, apakah ucapan atau tulisan, kalau sekarang itu kan ning HP, ya. Nah, itu pun ya harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak akhirnya maksudnya baik, bagus, tapi kenyataannya ini berpotensi untuk apa sih menjadikan keributan, ya. Nah, itu juga sama, ya. Namanya namimah, ya. Apa maning kang sengaja ya ngeduh, kan begitu, ya. Yang sengaja ngeduh, ya, ya bakal ini hadisnya, ya. Artinya disiksa, ya. Disiksa. Artinya Rasulullah itu tahu, ya, ning alam kuburku, ya. Tahu ning alam kubur. Non. Ya sing jelas sih maksudnya namimah ini adalah ngedu wong, kan, ya. Maksudnya bukan berarti ngedu secara langsung kongkon gulet beli, ya. Sing jelas sih kongkon padu bae sengite kono, ya. Provokasi, memprovokasi, ya. Jadi bukan berarti kudu jotos-jotosan, enggak, maman, ya. Artinya gawe apa sih sengit-sengitan, ya, gawe kemudian saling benci. Nah, itulah namanya namimah, orang yang mengadu domba. Wa amal akhoru, anapun utawi kang sejene. Nah, kian mau kuburan iki penyebabnya karena sering mengadu domba, ya. Nah, kang sejene, ya, wa amal akhor, ya, yang satunya lagi fakana mangka ana sopo si al akhor la yastatiru, iku ora nutupi sopo si al akhor minal bauli saking arai nguyuwe beli ditutupi, ya. No, langku aling-alinge, langku apa-apa, kan begitu, paman, ya. Artinya terbuka lah. Nah, itu padu bae disiksa, paman, ya. Wa fi riwayatin, lan ing dalam siji riwayat ada lagi bahwasanya dalam satu riwayat la yastanzihu, ora amrih
cewok lah bahasa, bebersih ya, lebaran ya. La yastanzih ya, istinzah. Ora amrih lebar ya, artinya tidak diberseni konon ya. Udah dibeli cewok ya. Artinya kini ya tetap ketika beli cewek ya ada ancamannya kan begitu ya. Artinya lamunan lang ke banyu ya karo batu kan konon ya. Pokoknya diberseni lah. Pokoknya diberseni untuk menjaga supaya kita tidak melanggar larangan ya, diberseni karo batu atau karo yang lainnya kan begitu. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat la yastabri'u ya, ora istibro itu ora nuntasaken lah, ora lebaran maksudnya. Jadi lamunan kok beli ya, diperagatakan tuntas ya bahasanya ya, itu dalam satu riwayat. Wa kulluha utawi sekabiane riwayat ya, apakah itu mau la yastatiru, la yastanzihu, la yastabri'u ya, iku sohihatun, iku soheh ya. Semua riwayat tersebut itu soheh ya. Wa maknahunna utawi maknane mau ya, sekabiani riwayat tadi ya, atau maknai kulluh ya. La yajtanibu iku ora ngadui ya, tidak menjauhi sopo al akhor ya, hu ing baul wayah tarizu lan ora menjaga ya sopo si al akhor minhu saking baul ya. Jadi kesimpulan maknanya dari ketiga tersebut, pokoknya wong mau iku nguyuwe pedo cer-cer bae beli ati ya kan begitu ya. Nanti kan ada ya, artinya ada di dalam bab qodil hajat itu ya, yang sudah berlalu. Artinya kan di situ kan diterangkan bahwasanya nguyuiku harus yang begini ya. Jadi intinya sih orang yang disiksa itu adalah orang yang tidak memenuhi tata cara yang baik ketika membuang hajatnya, bukan begitu ya, termasuk ketika nguyuh yang tepat umum ya. Ditutupi cuman nguyuh yang jondol tempatnya nyagok uang misalkan. Nah, itu pun nanti ya sama ya, intinya begitulah. Artinya orang yang tidak berhati-hati atau tidak menjaga kebaikan dalam kencingnya, nanti itu ada sanksinya ya. Ya hadis ini begitu, ada sanksinya. Wa amma najasatul ghaid, manapun utawi najise ghaid, tai ya. Fahujjatuhu, mangka iku utawi hujjai al ghaid ma'al ijma'i sertai ijma', artinya ini sepakat bersama ya. Iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya. Li Ammar maring sahabat Ammar. Innama tagsilu ora angin pemestie masu sapa sira. Saubaka ing pakaian sira minal bauli saking arahi nguyu wal ghaid lan ngising ya. Wal madi lan madi wal qai'i ya. Lan utah-utahan ya. Jadi ini sumbernya adalah hadis ya. Berarti kalau sumbernya hadis itu adalah disepakati bersama ya. Jadi kotoran manusia ini disepakati bersama ya. Kalau kotoran binatang itu masih belum disepakati bersama, masih ada perbedaan pendapat ya, karena hadisnya itu masih pertentangan sifatnya begitu. Kalau masalah kotorannya manusia, nah ini semuanya sepakat ya, ijma.
Yaitu perkataannya Rasulullah kepada sahabat Ammar, yang mana Rasulullah itu menyuruh ya kepada Ammar untuk membasuh pakaiannya ketika terkena air kencing utawa terkena tai ya kotoran kotoran manusia, kotorannya, wal madi, dan juga ketika terkena madi ya, wal qoi, dan juga utahan ya. Jadi ini sumbernya hadis, makanya hadisnya jelas ya, makanya disepakati bersama. Yang menjadikan para ulama mazhab itu tidak sepakat ya, atau misalkan berbeda pendapat, itu karena hadisnya itu masih belum jelas ya. Artinya apa? Artinya dhonni ya. Dhonni itu berarti masih menimbulkan penafsiran atau pemahaman yang berbeda ya. Contoh misalkan apa sih orang yang sehabis apa sih tidur ya, tidur dalam posisi duduk ya, tidur dalam posisi duduk ya. Nah, kata Imam Syafi'i ya, itu kan tidak batal ya. Jadi misalkan tidur dalam posisi duduk, nah itu tidak batal. Itu kan sumbernya hadis ya. Bahwasanya sahabat itu ya pada tidur dalam posisi duduk ya, sehingga ketika itu nggak banyu wudhu lagi langsung sholat, dan Rasulullah itu tidak menegur. Itu kan non ya, kalau etesnya dari atas itu kan nggak apa-apa. Ya. Non ya, kalau eces itu ya kalau dari atas itu enggak ya, kalau posisi tidur begini ya nggak apa-apa. Yo turu karo apa sih ngatang-ngatang kan ngeces sih nggak najis kan begitu ya. Nah itu kan berarti kalau pandangan Imam Syafi'i berdasarkan hadis itu, wah berarti ketika tidurnya itu pado nyagok ya, duduk, artinya nyagok nih bokong, maka itu hadisnya Rasulullah tidak menyuruh untuk berwudu lagi, atau tidak menegur sahabat yang ketika itu langsung sholat ya. Berarti kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini yaitu ya. Nah, kalau Imam Malik menyikapi pandangan hadis begini, itu beda lagi ya. Itu nggak tidur ya, karena sahabat pada waktu itu ya, orang merem itu bukan berarti tidur, kan begitu ya. Bukan berarti tidur ya. Makanya kata Imam Malik, ya ketika tidur ya tetap batal, kan begitu ya. Ketika tidur ya batal. Adapun misalkan sahabat Imam Syafi'i mengambil dari hadis itu, maka Imam Malik itu mengatakan bahwasannya para sahabat itu tidak dalam posisi tidur ya. Ya, walaupun mata merem nggak mesti turu. Ya. Nah, jadi itu kan hanya penilaian sumbernya sama ya. Ya. Sumbernya sama ya, zawalul akli ya, jadi artinya akal apa sih, dia sudah tidak respon lagi. Nah maksudnya begitu standarnya ya, itu kenang hipnotis. Nah itu berarti belum turu kun Kang Us ya. Artinya kalau masih berfungsi telinganya bisa mendengar sih ya, belum belum tidur. Ya maksudnya
kata-kata tidak sadar itu tidak berfungsi ketika ada hadis yang semacam ini. Ya, maksudnya apa? Di situ kan sahabat itu kan kata Imam Syafi'inya menyimpulkan hadis itu atau kejadian semacam itu sahabat turu. Berarti kalau turu itu berarti zawalul akli kan. Cuman karena turunya pada waktu posisi nyagok, sholat Nabi tidak melarang. Kan begitu. Artinya tidak melarang itu tidak menyuruh banyu wudhu lagi. Ya, makanya Imam Syafi'i mengambil kesimpulan, wah kalau begitu, wong turu posisi duduk, ya maka beli batal. Sholate, wudhunya enggak batal. Kan begitu. Ya. Tapi kalau Imam Maliki, wis pokoknya sih turu itu posisi apa bae batal. Kan konon ya. Nah, kemudian akhirnya jadi misalkan Imam Syafi'i mengatakan, iku sih para sahabat turu ya dalam kondisi nyagok turu tapi beli wudhu maning. Ya, akhirnya dibantah kan oleh Imam Malik, kun sahabat duduk turu. Ya. Beli turu beli apa kono? Masuk wong merem ning masjid bae konon ku turu kan beli mesti yo anu kang turu anu kang beli kan maksudnya begitu ya. Maksudnya itulah laman kok perbedaan hadis yang masih multitafsir itu ya semacam itu ya. Cari Imam Syafi'i apa sih turu kejadian itu ya. Cari Imam Maliki beli turu kuno sahabatku wong sing melek ya kan konon. Cuman matae be merem karo lendetan kan konon. Ya ning masjid be kan durung tentu wong kang lendetan kono ku turu. Ya, lamun epul ning kono lendetan ya turu kan konon ya. Ya kadang-kadang kang bener-bener turu kan beli ngaku masalah. Tuh. Ya walaupun misalkan dalilnya wis jelas bukti yang ngorok apa kan anggar tetep beli ngaku. Ya, karena wong turu beli sadar. Nah, ini dalilnya ya. Jadi dalile air kencing, kemudian ghaid, ya tai, madi dan air mutah ya. Air apa sih utah-utahan. Nah, itu sumbernya adalah hadis rawahu al Imam Ahmad wa kharaja lan ngetuaken hu ing hadis sapa Imam Ad-Durqutni wal Bazzar lan Imam Al-Bazzar. Wa yadkhulu lan manjing fi qauli syekh ing dalam perkataan syekh manjing opo al-madhi ya, dan dimasukkan ya menurut apa sih ya, ke dalam perkataannya syekh yaitu madi ya. Jadi bukan apa sih madi. Li'annahu karena sak temene madi iku kharijun iku perkara kang metu min ahadis sabila ini saking salah sijine dalan loro, yaitu dalan Arab utawa dalan buri, metu seng dalan Arab ya. Jadi termasuk juga yang najis itu adalah madi ya. Karena apa? Karena madi ini termasuk salah satu yang keluar dari salah satunya jalan dua. Wa hujjatu najasatihi utawi dalile hujjai najise madi iku hadisu Ali radhiyallahu anhu. Iku hadis kang berkenaan karo Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi qaulihi ing dalam perkataane Sayyidina Ali ya. Kuntu ya ana sapa isun, ini perkataannya Sayyidina Ali. Iya. Ana iku rajulan, iku wong lanang madzaan ya. Kang akeh ngetuaken madhi ya. Fa astahyaitu ya. Maka terus isin sapa isun. An as'ala ing arep nyentah takon sapa isun, takon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iki jare Sayyidina Ali, isun iki termasuk wong kang sering mengeluarkan madi, ya. Cuman isun arepan takon langsung ning Rasulullah isin, ya. Karena yo mantuwe sih, ari Sayyidina Ali kan mantuwe. Ya. Fa amartu mangka nuli perintah sapa isun al Miqdada ing sahabat Miqdad, ya. Fasa'ala mangka nuli takon, ya. Sapa si Miqdad hu ing Rasul, hu ing Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Miqdad takon ning Kanjeng Nabi, ya. Tapi beli dijelasaken sapa wonge konon ku ya. Nah, hanya bertanya bahwasanya bagaimana ketika seseorang tersebut mengeluarkan madhi, kan begitu. Fakola mangka nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi yaghsilu, ya. Yaghsilu masu sapa sahibul madhi, wong kang ngetuaken madhi maksudnya. Yaghsilu masu sapa wong, ya. Masu zakarohu ing zakare atau alat kelamine wong wayatawaddau lan berwudu sapa wong, rawahu Muslim, ya. Jadi kata Rasulullah, ya, bahwasanya sahabat Miqdad kan bertanya nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lamunan ana wong kan ditutur Sayyidina Ali, ya kan begitu, ya. Artinya anu wong sekin si anu wong, ya. Iku kemudian mengeluarkan madhi, ya. Maka terusan pribe, no, kan begitu, ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, yo dibasuh, ya. Jadi alat kelaminnya dibasuh kemudian berwudu. Berarti madhi itu karena Rasulullah menganjurkan untuk dibasuh, yo najis, ya kan begitu, ya. Sebab lamunan istilah kok blingongkon dibasuh, ya bisa suci, ya. Nah kemudian berwudu, ya. Di samping najis, ya matalaken wudu. Rawahu Muslim. Diriwayataken oleh Imam Muslim. Wal madi utawi madi iku abyadu, iku warnai putih, ya. Roki kun tur encer, ya. Jadi encer, ya. Jadi warnanya putih, kemudian encer, lajjun, tur lunyu, ya. Kemudian juga lunyu, ya. Jadi kayu minyak, ya. Minyak, ya, kayu minyak itu madi. Bila yakhruju, ya. Yakhruju metu, ya, apa si madi bila syahwatin kelawan tanpa syahwat, ya. Indal mula abati ketika nalikane dolanan, ya, wan nadhari dan juga melihat atau mengangan-angan, ya. Jadi ngayal bisa jadi, berfantasi bisa jadi. Nah kemudian dianggo dolanan, di mek-mek atau di apa, kan begitu, ya. Nah maka keluar madi. Ya madi ki yo kang anu, ya, ya, beli wajib adus, ya. Jadi bahasanya pelumas loh, ya. Nah, jadi biasanya ya ketika sebelum melakukan hubungan intim, ya, karo rabi, ya, gitu kan begitu, ya. Pengawalannya itu anu madie, ya, maksudnya teles kang sipate licin, ya. Ya pelumas, bukan begitu, ya. Ya kalau wong lanang sedikit, tapi wong wadon biasanya luwih akeh, ya. Jadi wong wadon luwih akeh ngetuaken madie lah menurut, ya. Ya lamunan ya seret lah metu. Maksudnya begitu. Nah, ya. Ya jadi maksudnya madi-madi itu ya semacam itu, ya. Dan itu bukan hanya pada orang laki-laki, bahkan ning perempuan ku luwih akeh lamunan uga,
ya luwih akeh. Ya makanya pulane sebelum dianjingaken niku ya pemanasan dikit. Ya. Sambilan madinya itu keluar gitu. Ya. Ya. Jadi ketika madinya itu enggak keluar, ya seret lah ya, nyangkol gitu. Kan begitu. Ya, itu masalahnya. Nah, jadi madi-madi itu non iya. Wah, yo angel ngapan. Iya. Itu secara alami begitu. Jadi madi itu tadi hukumnya najis ya. Tapi tidak wajib mandi besar ya. Jadi ya. Jadi maksudnya kan begitu, bukan mani ya. Jadi kalau yang keluar itu madi ya, maka najis tapi tidak wajib mandi. Nah, itu nanti namanya wadi ya kan begitu. Wa yadkhulu lan manjing fi kalam syekhi ing dalam perkataan syekh aidon halimali opo al wadi ya. Nah, kalau tadi madi ya, kalau ini wadi. Wa huwa utawi wadi iku abyadu iku putih ya. Kadrun tur butek ya. Nah, bedanya dari radu keruh kono nak, Gus. Ya. Jadi kalau madi itu kan bening lah, bening semacam itu. Betul begitu. Kalau wadi ini putih tapi butek radu keruh. Ya. Berarti kayu banyu tajin kan? Ya. Sakhinun tur kental. Ya. Yakhruju kang metu apa si abiyad ya. Aqobal bauli sewise nguyu ya. Jadi biasanya karena capeknya, karena pegelnya, kemudian setelah nguyu iku keluar yang butek. Nah, itulah disebut dengan wadi ya. Min makhrajil bauli saking tempat metuwe uyu ya. Jadi pada bae metuwe sing dalan uyu ya. Nah, itu namanya wadi ya. Jadi anu madi anu wadi. Madi yo najis, wadi juga najis ya. Non? Prosesi. Maksudnya apa? Yang nguyu dikit biasanya nasi sing nguyu kok anu kang kotor-kotor butek, nah itulah disebut dengan wadi. Ya. Ya. Nah, madiku ya najis. Jadi lamunan kita belum melakukan hubungan intim kan mandon ngemek-ngemek dak ade wong wadon ngono ya. Nah, digosok-gosok terus teles je, ya najis. Berarti lamun nempel ning sarung atau ya najis lah, yang barangnya najis, bukan konon ya. Itu najis ya. Bagianan beli ngapa-ngapain di mek-mek terus teles kono Paman. Nah, itu najis. Ya. Wala faroko lan ora ana perbedaan iku maujud fi najasatima ing dalem najisi perkara kharaja kang metu apa ma minas sabila ini saking dalan loro, artinya yang keluar dari kedua jalan tersebut tidak ada perbedaan baina ayyakuna antarane arep nyentah ana apa ma ana iku mu'tadan iku kebiasaan kal bauli kaya dene uyu ya wal khaid lan tai atau ngising ya. Aula utawa ora mu'tadan, baik sesuatu yang keluar itu sesuatu yang biasa atau yang tidak biasa. Yang biasa contohnya kayak dene uyu, kayak dene tai, nah itu yang biasa. Atau yang tidak terbiasa,
Ya, ini juga nanti najis. Contohnya kadami, kayak ini getih, ya, metu getih aja. Nah, ini juga najis, ya. Wal qoyh dan juga nanah, ya. Nanah juga najis. Ya, naam, ya betul la faroko. Ya, artinya betul tidak ada perbedaan yustasna dikecualiakan. Walaupun tidak ada perbedaan tapi tetap ada pengecualian. Ya, artinya tidak semua yang keluar itu najis, bukan begitu? Ada pengecualiannya, ya. Ada pengecualiannya. Apa yang dikecualiakan? Wa na'am yustasna min dzalika. Saking mengkono-mengkono ma kharaja minas sabilain opo adud, opo singgat atau cacing, ya. Nah, ya, jadi misalkan ya ngising metuwe dudutai cacing, ya. Ya maka cacing itu bukan barang najis, ya, karena tapi cacing itu adalah mutanajis yang terkena najis, ya. Jadi lamun dibasuh ya suci, ya kan. Ngising metuwe lele misalkan, ya, lele urip, ya. Ya bukan najis, ya, itu namanya mutanajis. Atau misalkan metuwe pincian, ya, metuwe pincian. Nah, itu pun nanti mutanajis. Ya, jadi nanti patokannya najis atau tidak najisnya itu adalah istihalah. Istihalah itu berubah, kan, ya. Jadi kalau memang sudah berubah dari bentuk aslinya, nah itu nanti najis, ya. Kalau tidak berubah, ya maka dia mutanajis, ya. Jadi pincian kepangan kan beli berubah, ya, tetap metuwe pincian, ya. Lamunan kopi di panganaken metu masih butuh kopi. Nah, itu kan mutanajis juga, kan begitu, karena tidak istihalah. Nah, ya termasuk kopi luwak, kan begitu. Kan tidak istihalah, ya. Betul. Ya termasuk misalkan wejel sabrang masih metu wejel sabrang. Nah, jadi tidak istihalah, ya. Jadi yang menjadikan najis itu ya karena proses perubahan itu, ya, masuk ke dalam apa sih lambung, nah kemudian akhirnya berubah, ya, atau masuk ke dalam anggota tubuh kita kemudian berubah. Ya, contoh kan darah itu kan dari makanan, ya, dari makanan kemudian berubah menjadi darah. Nah, itu kan berarti makanya darah itu najis karena sudah istihalah. Ya termasuk itu, ya. Wal haso lan kerikil, ya. Jadi metuwe kerikil, ya. Ya, yes, pokoknya begitu. Itu bukan najis. Wa kullu mutasallibin lan saben-saben perkara kang atos, ya. Jadi maksudnya atos itu berarti tidak istihalah, tidak berubah, ya, tidak hancur di perut, ya. Nah, itu nanti hukumnya bukan najis tapi mutanajis, yang terkena najis. Kalau najis itu ya najis, nggak bisa diapa-apakan. Kalau mutanajis itu adalah yang kena najis sehingga bisa dibasuh. Oh no, ya beda. Jadi mutanajis itu adalah sesuatu yang terkena najis, ya. Makanya bisa disucikan, ya. Tapi kalau misalkan sesuatu itu apa sih najis, ya maka tidak bisa disucikan, ya. Jadi misalkan contohnya minyak dengan air kencing, nah, itu kan bisa dipisahkan lah, nah itu namanya mutanajis juga, kan begitu, ya. Jadi misalkan apa sih lengo kemudian karo banyu sifati uyu lah, nah itu kan sebenarnya beli campur, Angus, ya. Saben-saben perkara kang atos, ya. Lam tuhillahu, ya,
kang ora ngalihaken werna, ya artinya tidak merubah lah. Jadi pokoknya setiap perkara yang atos, yang keras, yang tidak lam tuhillahu, ya kang orang ngalihaken werna hu ing mutasolib atau kullu mutasolibin opo al ma'iddatu, opo ma'iddah, lambung ya, perut ya, atau waduk lah. Fahuwa mangka utawi kullu mutasolib iku mutanajjisun, iku diarani mutanajis, la najisun, ora najis ya. Jadi dan juga setiap perkara yang keras, yang atos, yang tidak bisa dihancurkan atau diproses oleh lambung, oleh perut kita. Jadi misalkan mangan ya metuwe kuwen maning lho kan konon ya. Jadi misalkan wijil salak mangan lho, metuwe wijil salak maning. Ya. Metuwe wijil salak maning masih utuh wijil salak, maka dia itu namanya mutanajis bukan najis ya. Sejen misalkan gilingan kang bagus ya. Ya, produksi manusia remuk kabeh. Nah, ya mangan cangkang rajungan remuk nih gini nih ya. Nah itu ya berarti najis ya. Jadi nanti yang jadi kesimpulannya itu adalah dia hancur atau tidak ya. Jadi kalau memang masih wutu, nah maka dia mutanajis, bukan najis. Tapi ketika misalkan hancur, ya, sudah berubah, ya maka dia najis. Wa anhu lan saking mau ya. Jadi mulai dari adud sampai pragat ila akhirih al-haso wa kullu mutasolibin ikhtaroza nyaga utawa ngecualiaken sopo asy-syekhu sopo syekh biqaulihi kelawan perkataan syekh ma'i rupane perkataan ma'i. Jadi kata-kata anai kang dud ulet kemudian haso kerikil itu adalah pengecualian dari perkataannya Syekh harus yang cair ya, karena ini kan bukan cair makanya dikecualikan, maksudnya begitu ya. Jadi watu atau perkara kang atos ya. Wa ammal mani anapun utawi mani fahal huwa mangka anatah utawi mani najisun iku najis am tohirun utawa suci. Sekian ana pertanyaan, maniku apakah najis atau suci ya. Yung zoru dilihat ya, artinya nanti dilihat dulu ya. Ingkana lamunan ana oposi mani ana iku minal adami mani anak Adam fafihi mangka iku tetep ing dalem maniun minal adami khilafun utawi khilaf bainal a'immati ing dalem antarane pira-pira imam ya. Wa fi mazhabina lan ing dalam mazhab kita Imam Syafi'i tohirun ai huwa tohirun iku suci ya. Walladzi ya walladzi dene utawi perkara zahaba kang wis berpendapat ilaihi maring alladzi sapa Malik Imam Malik wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah annahu sak temene mani iku najisun iku najis ya. Wa hujjatuhuma utawi hujjai utawa dalile Imam Malik dan Imam Abu Hanifah iku riwayatul ghusli iku riwayat hadis kang masuh walaftuha dene utawi lafadi riwayatul ghusli iku kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu almaniya summa yakhruju ila sholati fi dzalikas saum ya. Nah ini lalu bagaimana hukumnya mani kan begitu ya, hukumnya mani. Jadi mani itu apakah najis atau suci ya, itu dilihat dulu ya. Kalau memang mani itu adalah maninya manusia
maka itu terjadi khilaf ya. Jadi mani kita-kitaan mani manusia iku hukume khilaf di antara para imam ya. Adapun menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu adalah suci ya. Adapun pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya itu mengatakan mani itu najis ya. Nah, berarti menurut saya kan najis. Kang ning jero mani ku ada sperma kan konon ya? Jadi mani dengan sperma pada beli apa nih? Enggak, jadi maksudnya ada gennya itu. Iya, begitu. Jadi beda ya. Jadi maksudnya Ari Bekomani itu kan berarti kumpulan ya. Kumpulan. Nah, nanti di situ itu ada unsur-unsur tertentu. Nah, unsur-unsur tertentunya itulah yang nanti melakukan pembuahan itu semacam itu, bukan maninya konon Kang Fani ya. Jadi bukan maninya tapi apa sih arane kah? Iya, pokoknya adalah yang hidup itu kayak semacam jadi semacam itunya. Nah, betul. Ya spermanya begitu, ya. Jadi tidak bertentangan juga sebetulnya ya ketika mengatakan mani itu najis juga ya, karena proses manusia itu bukan dari maninya itu ya, tapi yang terkandung dalam mani tersebut ya. Jadi ada semacam sari-sarinya kan begitu ya. Ada semacam kehidupan di situ ya. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu mengambil hujah atau dalilnya itu adalah hadis ya. Hadis yang bunyinya begini, walaftuha kana Rasulullah. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu almaniya, bahwasanya Rasulullah itu membasuh mani ya. Summa yakhruju ilas solati, kemudian beliau keluar untuk sholat fi dzalika saub ya, dengan memakai pakaian tersebut, tapi setelah dibasuh bukan begitu. Nah, berarti kalau Rasulullah prakteknya begini, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mani itu dihukumi najis ya. Non? Belum dijelaskan ya. Wa mazhabus Syafi'i ya, dene utawi mazhabi Imam Syafi'i wa ashabul hadis, lan pira-pira ahli hadis, wa dhahaba, lan berpendapat ilaihi maring mazhabus Syafi'i atau mendukunglah pendapatnya mazhab Syafi'i dan ashabul hadis, sopo kholkun ya. Sedikit. Wa mazhabus Syafi'i wa ashabul hadis wa dhahaba, lan berpendapat ya ilaihi ya, atau pergilah bahasanya, mengambil ilaihi maring mazhabus Syafi'i sopo kholkun ya, sopo kholkun golongan lah. Minhum iku setengah saking kholkun Ali bin Abi Thalib, utawi sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya begini, jadi mazhabnya Imam Syafi'i atau ashabul hadis itu mengambil dari sahabat Ali ya, maksudnya begitu ya, mengambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ibnu Umar, dan sahabat Ibnu Umar, wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, annahu sak temene mani iku tahirun, iku suci ya. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i kemudian ashabul hadis yang lainnya ya, itu adalah mengambil kesimpulan mengatakan sucinya itu dari
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Wa huwa utawi annahu tahirun, ya. Bahwasanya yang menyimpulkan mani itu suci, ya. As-sahhur riwayataini iku luwe sahih-sahihnya riwayat loro anil Imami Ahmad saking Imam Ahmad, ya. Jadi tadi hadis itu periwayatannya dari Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal. Cuman yang paling sahihnya itu adalah itu hadis yang mengatakan suci, ya, yang diambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wabihi lan kelawan mau annahu tahirun qala iku ngendika sapa Daud Imam Daud Az-Zahiri, ya. Dan juga sama pendapatnya Imam Dawud juga begitu, ya. Wa daliluha ulai utawi dalile, ya, golongane mengkono-mengkono mau Syafi'i, ya. Syafi'i, dalilnya Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i dan ashabul hadis iku riwayatul farqi, ya. Iku riwayat ngeriki atau cerita riwayat lah, ada riwayat ngerik. Ngerik itu ngosok lah, ya, ngerik. Nah, ya, maksudnya begitu. Walaf duha utawi lafade riwayatul farqi iku qaulu Aisyah, iku perkataane Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya. Laqad ra'aitu ni, yaktine teman-teman ningali sapa isun, ya. Ni ingsun afruku, ya, iku ngosok-ngosok sapa isun, ngosok min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baju Kanjeng Nabi Muhammad, ya, ngosok almaniya ing mani, ya, farkan kelawan ngosoki di ngeriki, ya. Fayusolliya mangka nuli salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem saum, ya. Jadi baju Rasulullah iku anu maniye kemudian dikeriki oleh Sayyidah Aisyah. Tapi kemudian Rasulullah juga sholat dengan memakai baju tersebut dan itu dilihat oleh Rasulullah, ya. Jadi dilihat oleh Rasulullah. Harusnya kalau memang Rasulullah itu mengatakan najis, ya maka ngongkon walau kana najisan, ya. Lamunan ana opo simani ana iku najisan najis lam yakfi mangka ora cukup opo farkuhu, ya, opo ngeriki mani, ya. Kalau memang itu najis, ya maka nanti tidak cukup hanya sekedar dikerik, ya. Kadami kaya dene geti, ya. Wa ghairihi lan liyane dam, ya. Ya, beli usah dibahas maning bla apa, karena Rasulullah juga ketempelan mani, ya, ketempelan mani, ya. Nah, cuman kan begini, ya, nanti mani itu, ya, bercampur dengan madi, ya. Nah, piben ya hukumnya yang usah. Kalau memang itu itisol dengan madi, ya, paham li itisolku, ya, artinya nyambung dengan madi, maka tetap suci. Paham li? Yang menjadi najis itu ketika terpisah invisol, madie dewek, manie dewek, ya. Tapi kalau madinya itu apa sih? Nah, iya kan begitu, ya. Maksudnya kan makanya, artinya ketika misalkan durung campur, ya, nah, ketika munfasil, itu maka itu kan najis. Tapi kalau misalkan mutasil bercampur, nyambung kegawe ning mani, maka dihukumi suci mani, ya, walaupun terkena madi, kan konon. Ya maksudnya kan bisa jadi orang itu mengeluarkan hanya madi, ya. Nah itu yang jadi najis, kan begitu. Tapi ketika misalkan bercampur dengan mani mutasil, nah maka itu dihukumi suci, kan begitu.
Wa riwayatul ghusli, dene utawi riwayat basuh. Tadi kan ada riwayatnya ya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu membasuh pakaiannya. Yang menjadi pendapat daripada Imam Malik tadi ya dengan Imam Hanafi. Mahmulatun ya. Iku ditangguhaken ya, artinya ditunjukkan ya atau ditanggungkan. Alan nadbi ingatasi kesunahan ya, alan nadbi ingatasi kesunahan, tiarin nadhofati, dan juga memilih kebersihan ya. Adapun ketika Rasulullah praktek membasuh itu bukan lantaran karena najis, no begitu ya. Jadi mahmulatun alan nadbi itu hanya sunnahnya saja, bahwasanya apa sih dibasuh ya, sunnah dibasuh, dan juga dikarenakan yuk kanggo hambiran bersih, itu kan konnya hambiran bersih, bukan sambiran suci ya, tapi sambiran bersih ya, bukan karena sambiran suci. Non? Ya lamun bidik kerok maning berapa? Maksudnya kan begini ya, Os. Masalah pembasuhan ya. Masalah pembasuhan. Hadis yang sebelumnya itu kan mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mencuci air, apa sih, pakaian yang terkena mani. No, ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Nah, itu maksudnya hadis tersebut ya. Periwayatan ada hadis Rasulullah masuk itu, tujuan Rasulullahnya itu adalah untuk kesunahan, atau kita anggap bahwasanya sunnahnya ya dibasuh lah, no, kan begitu ya, sunnahnya dibasuh, atau lagi tujuannya adalah untuk bebersih, bukan untuk menghilangkan najis ya. Karena apa? Karena ada hadis yang lain ya yang mengatakan bahwasanya dikerik baik, beli dibasuh langsung dipakai untuk sholat ya, supaya hadis ini atau hadis terdahulu yang menjadi hujah daripada Imam Malik ini bisa terpakai ya, maka dimahmulkan, ditujukan bahwasanya hadis Rasulullah itu adalah sifatnya sunnah nah, ketika kita membersihkan mani yang menempel di pakaian kita, bukan ya. Belum apa ya, walaupun dibasuh lah, walaupun nggak dibasuh belum apa ya. Ya itu kan bagi orang yang berpendapat mazhab Syafi'i kan begitu. Kalau mazhab Malik dan Imam apa sih Hanafi ya tetap bertu ya, maka najis kan begitu ya. Makanya kan apa sih beda ya, artinya beda itu ya, maksud daripada Rasulullah itu membasuh itu disimpulkan berbeda ya. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Hanafi berarti simpulannya Rasulullah membasuh itu berarti najis ya. Nah kalau menurut Imam Syafi'inya ya berarti itu hanya kesunahan saja lah, hanya niat bebersih saja ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena ada hadis yang lain sebagai penguat, bukan begitu. Wala farokolan ora ana perbedaan iku mawjud ya fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono hukum mani ya, artinya tohir sucinya itu baina mani rajul antarane mani wong lanang wal mar'ati lan wong wadon alal mazhabi ing atase mazhab pendapat resmi Imam Syafi'i ya. Ada apa sih? Jadi menurut pendapat resminya mazhab Syafi'i itu nggak ada perbedaan antara maninya wong lanang dan wong wadon, hukumnya sama. Sumakola wa amma man yukhiril adam al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya rabbal alamin.